Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita telah mencapai part terakhir pada chapter 13. Dan saya infokan juga setelah chapter ini selesai saya akan memulai bahas chapter X01 hingga chapter X04. Di beberapa chapter tersebut kita akan flashback untuk membahas beberapa bagian yang terkait dengan chapter 13. Dan untuk episode ini kita akan masuk tahap akhir dari kekacauan yang telah terjadi selama ini pada chapter 13. Dan untuk para Sikikan jangan lupa like-nya ya guys. Ya udah kalau gitu tanpa basa-basi lagi ayo kita masuk ke story. Chapter 13 Final Part, Fake Ascension, Pantulan Gelap. Dengan Alpha yang ditahan oleh Roland, Sikikan membawa kunci Huaxu dan segera bergegas masuk ke area inti. Dengan konsentrasi punishing virus yang sangat tinggi, Leaf berhenti untuk mengobati Sikikan terlebih dulu. Dengan lembut Leaf mengobati seluruh bagian tubuh Sikikan yang luka, dan juga pakaian Sikikan perlu diperbaiki. Yah untungnya kita membawa supply yang cukup sebelum masuk ke sini. Dan itu berkat Bridget, kita jadi lebih hemat waktu karena tinggal ganti saja. Dan mau tak mau Sikikan harus memakai peralatan pelindung yang berat itu lagi. Yah mau gak mau guys, dan akhirnya semua siap, baiklah ayo kita berjalan di sepanjang lorong sempit, kita memasuki gua berlubang yang beberapa kali lebih besar dari bangunan di atas tanah. Berdiri di dalam ada monster yang sangat besar. Dan saat Leaf mengucapkan kata apa itu, makhluk besar itu mengaum. Di bawah raksasa itu terdapat sebuah danau yang terdiri dari Red Tide, berkilauan dalam cahaya merahnya yang menakutkan, itu pasti sumber Red Tide dan kartu truf yang sebenarnya. Berdasarkan perkiraan kita sebelumnya, jika benda ini sampai ke permukaan, bukan hanya bumi, bahkan Babilonia tidak akan selamat dari amukannya. Leaf terpikirkan untuk meminta backup dan mundur, tapi itu bukan pilihan tepat untuk situasi ini. Bahkan Lee pun sependapat, walau sebenarnya bisa saja kita hancurkan itu dengan WMD senjata yang digunakan pada chapter 9. Namun waktu tak akan cukup dengan sinyal yang diblokir, beserta waktu untuk kembali ke atas. Cara yang paling efisien ialah melakukan pendekatan dan cari jalur aman untuk masuk, dan dengan itu bala bantuan akan masuk dengan aman, tapi bagaimana kita bisa masuk ke makhluk itu? Secara celah setiap monster itu terlihat tertutupi dengan baik, terlihat sulit untuk disusup. Baiklah, kita amati dulu dengan hati-hati. Saat kita berjalan, tiba-tiba Murray masuk ke saluran komunikasi Sikikan, menanyakan kondisi. Yah kita telah menemukan makhluk kolosal di sini, dan belum yakin bagaimana cara mendekatinya. Namun Murray memberitahu sesuatu, seharusnya di pabrik ini ada pot transportasi, kita bisa menggunakan itu untuk mendekat. Lah, kok dia bisa tahu bang? Yah emang mencurigakan sih Meng, lebih aneh lagi ada blokade sinyal kok tahu-tahu dia bisa nelpon. Cuma dia bilang telah menemukan peta bawah tanah tempat ini dan telah menandai pintu masuknya. Ngomong kayak gitu sambil mengeluarkan senyuman gak enakan khasnya. Dan dia ngedadak mau pergi karena ada urusan. Lihat kan bang, mencurigakan banget asli dah. Yah biarin aja lah Meng, Lee pun curiga, dan meminta Leaf untuk analisis komunikasi latar belakang barusan. Analisis selesai, ada dua suara samar di latar belakang selama panggilan berlangsung, yang satu berasal dari tangisan makhluk hetero, yang lainnya berasal dari suara angin. Mencurigakan banget, dah kayak impostor. Yah nanti juga tahu Meng, kita fokus dulu. Lee jadi sedikit tidak percaya dengan pot itu, dan Leaf teringat komandan menyebutkan ascendant yang bisa berubah menjadi tidak terlihat dan berubah bentuk. Yah Lamia yang dimaksud, baiklah kalau dia nelpon lagi, kita harus melacaknya. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama sebelum orang tersebut menelepon lagi, dan saat komunikasi Lee mulai memberi tekanan mental padanya. Dan bahkan Lee telah mencurigainya saat Lee berbicara soal detektor gravitasi, ia menjawab dengan agak canggung. Weh gila keren banget Lee, bisa sadarnya dari situ. Yah itu karena ide Lee, saat tanggapan balik saat blokade sinyal berlangsung, harusnya ide yang Lee usulkan itu sulit untuk dilakukan. Jadi kalau benar itu Murray harusnya tanggapannya akan berbeda. Dan dengan rekaman suara latar belakang tadi, dia tidak berada di Babilonia. Lalu Lamia pun menampilkan wujud aslinya.
dan rencananya barusan ingin mengeluarkan kita dari sini dengan pot, tapi sudah pasti bukan itu saja. Namun jika ini bukan komunikasi panggilan, mungkin Lamia sudah diserang habis-habisan. Namun Lamia memberi tawaran akan menunjukkan jalan pada pria besar itu jika Huaxu diberikan padanya. Dan saat kita berdiskusi tentang makhluk besar itu yang bernama Polygav, dia meraung lagi. Dan Sikikan perintahkan untuk temukan Lamia, karena dari situasi dia seperti mengetahui kondisi kita, harusnya dia di dekat sini. Kita bisa menggunakan suara lingkungan yang kita analisis sebelumnya untuk menyimpulkan di mana dia berada. Baiklah, kita sudah tahu itu tugas Leaf. Jadi serahkan padanya. Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Lamia, Grey Raven segera mencapai platform di area terbuka. Namun ada yang tidak beres, tiba-tiba asap muncul di mana-mana dan menyelimuti platform. Yah, ini jebakan, cepat mundur. Lamia tidak melawan, dan menyerah setelah ditemukan. Yah, kelihatan gampang banget nyerah gitu aja padahal dia ascendant, tapi karena itu Grey Raven tetap berhati-hati padanya. Dan dari yang dilaporkan Strike Hawk, dia tidak hanya bisa menyamar, dia juga bisa menjadi tidak terlihat menggunakan kamuflase optik, dan menghilang saat perhatian kita terganggu. Yah, Li pun meminta kawat baja yang kita dapat dari SF untuk mengikatnya. Dan Lamia komplain apakah Babilonia tidak ada panduan untuk mengikat duyung dengan benar? Yah, siapa juga bakal kepikiran kalau bakal ketemu duyung kayak lu? Yah, dia sangat kesakitan dengan ikatan itu, bahkan sampai berubah lagi menjadi murai sambil mengeluh. Dimakan enak kayaknya tuh bang, dia kan ikan, kesukaan gua pastinya. Emang lu doyan ikan model begini, Meng? Ya gak tahu juga sih, yang penting kan ikan. Ngawur aja lu, ya udah lanjut guys, dia bahkan menggoda Li dengan itu, tapi Li mengancamkan akan menghapus semua sisiknya jika diteruskan. Mendengar ancaman itu seketika ia pun menurut, namun setelah mengikatnya, terdengar suara gempa lainnya dari bawah tanah. Lamia bilang kita sudah terlambat, walau begitu kita harus tetap ke sana. Dan kita ke sana bersama Lamia yang diikat dan diawasi Leaf. Saat sampai di pusat gempa, hanya bebatuan retak dan pecah yang tersisa. Sepertinya terjadi perkelahian di sini, dan dari tanda yang ditinggalkan, sepertinya itu bekas pertarungan Luna, tapi siapa yang dia lawan? Lamia tidak tahu, tapi kita semua tahu ya guys dari episode sebelumnya. Tapi Lamia bilang jika kita bisa menangkap satu makhluk hetero, dia bisa membantu untuk informasi tersebut. Kalau begitu ayo kita ambil satu. Dengan menggunakan kabel pendakian dari SF, Sikikan berhasil menangkap satu makhluk hetero, dan Li mengendurkan ikatan pada Lamia agar ia bisa menggali informasi dari makhluk itu, sambil mengarahkan pistol ke kepalanya. Karena kesal, Lamia menggeliat menuju makhluk yang bergerak-gerak itu, menusukkan salah satu jarinya yang tajam ke kepalanya, lalu mendengar suara kista pecah dengan lendir yang diputar dan mengerikan. Lamia mengeluarkan sesuatu dari kepala makhluk itu, mengeluarkan bagian rekaman informasi, dan melemparkannya pada Li. Lalu kita tinggal memproyeksikan data itu seperti yang kita lakukan sebelumnya. Monster seukuran Titan berdiri di hadapan Luna, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menakutkan seperti makhluk hetero, perwujudan dari punishing virus ciptaan Gabriel, dan ia memberinya nama Polyphag. Makhluk itu dapat melahap segala sesuatu di depannya dan mengubah menjadi bagian tubuhnya sendiri, yah cocok dengan namanya sih, dan ia akan mengambil alih setiap daratan yang dilintasinya dengan melepaskan Red Tide, menggunakan makhluk tersebut untuk mengklaim bumi sebagai milik Ascendants. Luna menutup matanya dan mengulurkan tangan ke arah Polyphag, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Namun itu hanya sebuah wadah kosong saat ini, meski sedikit lebih besar, masih memerlukan komponen penting, yaitu bernama Ascendant. Dan mata Gabriel terselubung kegilaan saat dia menjelaskan rencananya kepada Luna. Luna mendengarkan dengan tenang pada awalnya, sampai dia mendengar nama Alpha di rencana Gabriel, dan jelas itu membuat Luna marah. Lalu bilah yang terbentuk dari punishing virus melesat ke arah Gabriel. Menyaksikan reaksi Luna, Gabriel terlihat semakin marah, dia mendongak dan menatap Luna, namun ia tidak berusaha menghindari paku yang melayang di depannya, karena bagi Gabriel semua Ascendant wajib berkorban demi jaringan Ascension. Gabriel harap Luna mampu melepaskan keterikatannya pada skema yang lebih besar.
Jadi makhluk itu butuh power dari Ascendant buat bergerak maksudnya gitu ya bang? Tepat sekali, Meng. Dia udah gila ya bang? Yah emang dari dulu, Meng. Dan jelas Luna takkan mengorbankan siapapun untuk vessel kosong itu. Baginya itu usaha yang sia-sia. Sebagai agen jaringan Ascension, Luna takkan mengorbankan kakaknya meski untuk keberhasilan tujuan. Namun Gabriel bilang ini satu-satunya cara. Bagi Gabriel, Alpha tidak ada apa-apanya dibanding dengan tujuan mereka. Namun Gabriel terpaksa berlutut di bawah tekanan yang tak tertahankan dari tatapan Luna, dan Luna berbicara. Inti dari jaringan Ascension adalah seleksi. Setelah kita selesai menyaring dunia ini akan menjadi surga kita, tanpa hambatan dari masa lalu, planet ini akan abadi. Lalu Luna memberi isyarat kepada Gabriel untuk berdiri dengan matanya, tapi dia tetap berlutut. Meyakinkan kembali bahwa Ascendant hanyalah alat untuk mencapai tujuan, dan Luna sebagai atasan harus mengesampingkan hal sentimental. Namun Luna bertanya, apakah Punishing Virus mampu menggantikan kita, bahkan menggantikan Luna yang sebagai agen? Dan Gabriel tidak bergeming. Dia berjuang berdiri tegak melawan kekuatan dari Luna, menunjukkan rasa kegembiraan yang tidak biasa di matanya, meminta Luna untuk jangan cepat ambil kesimpulan. Melihat kepala Polifak, Luna menemukan sosok pucat perlahan turun. Dia bisa merasakan tanda kekuatan unik dan kuat yang datang darinya tanpa Gabriel menjelaskan. Ini adalah hasil evolusi makhluk yang lahir dari Red Tide, akan menjadi terminal dari Polifak, mengendalikan kekuatan Polifak dan mengontrolnya, yang tidak kalah mengesankan dengan agen. Lalu makhluk itu turun di hadapan Luna sambil memberi hormat. Sama seperti yang dilakukan Gabriel, namun Luna tak dapat memastikan bahwa perilakunya tersebut merupakan ancaman, atau sebuah kepatuhan, atau mungkin hanya meniru saja. Namun Luna berpikir untuk menguji seberapa kuat makhluk ini, dan Gabriel pun dengan senang hati dan tak keberatan. Kedua sosok itu berbenturan di udara, saling menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Energi yang tumpah dari serangan mereka saja telah meninggalkan bekas menakutkan di tebing sekitarnya. Tapi Luna lebih unggul sepanjang waktu, mengambil tempat tinggi dalam duel mereka sebelum menjatuhkan makhluk itu ke tanah, dan menciptakan kawah besar. Meskipun dia berhasil mengalahkan makhluk hetero, Luna harus mengeluarkan banyak usaha untuk melakukannya. Gabriel memujinya lagi, namun dalam diam, Luna memegangi tangannya. Meskipun tidak perlu menggunakan kekuatan penuh, tingkat kekuatan makhluk itu jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Itulah yang dimaksud, kekuatan dari jaringan Ascension melemah. Dan perjuangannya belum berakhir. Makhluk pucat itu muncul di dalam asap, ia melebarkan sayap hanya dengan satu goresan di tubuhnya, menciptakan perasaan menindas yang menyaingi Luna. Dia cukup tangguh. Cahaya merah yang menyilaukan menyatu di tangan makhluk hetero. Sementara Luna juga mengangkat tangannya dan melepaskan sinar laser merah. Kedua sinar itu bertabrakan dan hampir meratakan kedalaman ngarai ini. Segera kedua sinar itu bergabung dan melahap satu sama lain. Luna berjuang tetapi berhasil mempertahankan keunggulan atas makhluk hetero, membuatnya termakan oleh ledakan energi dan jatuh ke tanah. 所詮無意味な生き物。昇格ネットワークの力。ルナ様、代行者たるあなたは比類なき力を持っている。しかしガブリエル、あなたは昇格ネットワークを裏切った。愚か者裏切り者はあなたではなくてガブリエル、あなた。ルナ様、あなたは最後に代行者の資格を失う。なのに昇格ネットワークのため収納体の養分になっていただく。 Lamia tak percaya beraninya Gabriel melakukan itu pada Luna, dan Lucia bertanya apa yang terjadi pada makhluk itu jika dia melahap Luna. Namun Lamia tak tahu, dan sebaiknya sekarang kita pergi ke Polifak terlebih dulu, dan Lee menanyakan jalan ke sana. Lalu Sikikan meminta Lee melepaskan kawat bagian bawah dari Lamia agar dia bisa berjalan. Lamia berterima kasih karena Sikikan orang baik, tapi mungkin kita harus mengikatnya lagi. Mendengar itu Lamia terlihat pasrah dan menghela nafas. Tapi kemudian dia menyeringai lebar seolah sedang mengingat sesuatu, dan meminta kita mengikutinya.
Siluet Polifak menjadi lebih jelas. Dengan mengikuti Lamia ke bawah tanah, kita melihat semakin jelas ukurannya yang sangat besar, beserta kejahatan yang meresap di dalamnya. Pada akhirnya, hingga hanya ada celah yang berdiri antara Polifak dan Sikikan. Dengan bagian bawah dipenuhi Red Tide pada setiap sisi celah tersebut, dari sinilah kita masuk ucap Lamia. Punishing Virus mengkristal di bawah kendali Lamia, membentuk jembatan yang menghubungkan celah tersebut. Seperti hanya dapat menampung satu orang dalam satu waktu, Lamia sedikit bercanda, tapi Lee tak menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Dan Lamia sedikit khawatir soal Polifak yang memerlukan Ascendant sebagai energi. Mengabaikan celoteh dia, Sikikan berpikir bagaimana kita bisa menghentikan Polifak. Namun Liv khawatir, dengan satu-satunya cara hanyalah mengeluarkan Luna. Ia terdiam karena yang dikatakannya sangat jelas. Lalu Lucia meminta Lee membawa Sikikan ke permukaan untuk memanggil bantuan beserta Lamia. Berpikir dengan logis makhluk sebesar itu tak bisa kita lawan berempat, dan perlu ada yang menahannya selama yang lain mundur. Namun Lee memotong ucapan Lucia dan bilang kita akan pergi bersama. Dan Lucia tegaskan karena dia leader tim ini dia tak mau menempatkan yang lain dalam bahaya. Namun Sikikan bilang justru karena berbahaya kita harus terus berempat. Lee juga bilang keputusan tepat adalah kita harus terus berempat. Pemikiran Lucia itu hanyalah beban yang ia ingin pikul sendiri. Namun dengan kita berempat kita sudah siap menerima resiko apapun. Bahkan Liv juga bilang saat kita ambil untuk mundur pun belum tentu berjalan lancar. Dan kita juga belum tahu pasti untuk rute kembali. Lagi pula semua anggota dalam kondisi maksimal. Tak ada alasan untuk mundur. Dan Lucia berterima kasih. Namun Lamia yang melihat itu sedikit mengejek. Dan tiba-tiba, Lee merasakan luka yang membakar di telapak tangannya. Secara refleks tangannya tersentak. Dan dia menemukan kawat baja yang mengikat Lamia putus tanpa ada indikasi apapun. Lee menangkap pantulan cahaya merah di perangkatnya dan secara naluriah melompat ke arah Sikikan. Heterokristal Lamia mengendalikan jet dari sisi tebing terdekat, menghantam tempat Sikikan berdiri. Lee mengubah posisi Sikikan untuk memastikan semua orang aman sebelum menembak 3 kali ke ruang terdistorsi di sebelahnya. Lamia muncul di punggung bukit dekat Lee dengan tangan kanan yang hangus. Dia menggertakkan giginya saat dia menatap Lee, tampak malu dan marah untuk pertama kalinya. Sebuah kubus putih berkilau muncul di ujung jari Lee. Kunci Huaxu yang diberikan oleh Rowland sebelumnya. Lee menyerahkan kunci kepada Lucia sebelum mengarahkan senjatanya ke Lamia. Lee takkan membiarkan Ascendant menggunakannya lagi. Namun sepertinya Lamia masih tetap berusaha untuk mengambil kunci Huaxu karena dia takut dimarahin. Lalu ia menjulurkan lidahnya untuk mengejek mereka sebelum menghilang ke udara, dan jembatan yang dibuat Lamia langsung runtuh. Kristal-kristal yang menopangnya jatuh dari celah menuju Red Tide, dan Sikikan baru menyadari bahwa kita digiring ke sisi platform Polifak selama bertarung, dan Lamia pun lolos. Menemukannya sekarang dengan sedikit informasi yang kita miliki akan sangat sulit. Namun sebenarnya kita punya ikan yang lebih besar untuk ditangkap. Yah, Lucia benar, tapi masih ada satu hal yang membuat Lee bingung. Tanpa ada hubungan dengan tombak Fos, Lamia seperti sudah terbiasa dengan pertarungan tersebut. Sekalipun hanya akting, itu sudah jelas adalah pengalaman pertamanya. Yah, Liv bilang mungkin dia diberitahu oleh Huaxu sama seperti Alpha. Yah, itu mungkin, tapi bagi Lee masih ada yang tidak beres, namun juga tak ada gunanya mengkhawatirkan itu, jadi ayo lanjutkan. Ke sisi Lamia, dia mengeluhkan caranya yang gagal, namun ada suara bilang ia terlalu banyak bicara, dan Lamia berbicara dengan suara itu, berkata bukankah ia saudaramu? Manusia bisa membohongin keluarga sendiri, itu sungguh menyeramkan. Namun suara itu bilang bukan tempatmu untuk menilai. Segeralah selesaikan tugasmu, mengobrol soal Polifak dan kesepakatan mereka berdua. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebagai tahanan, sambil mencoba menjaga Punishing Virus pada tingkat yang dapat diterima oleh Grey Raven. Dan Lamia tampak menikmati tugasnya. Mencurigakan ya guys. Namun sepertinya kita sudah tahu siapa orang itu. Bertemu dengan Gabriel, Lucia langsung menyerang, namun langsung dimuntahkan oleh makhluk hetero yang berada di sampingnya, dan membuat Lucia terdorong. Lucia memperbaiki posisinya saat dia mendarat, serangan barusan telah menyadarkannya betapa kuatnya makhluk hetero itu, bahkan lebih berbahaya daripada Gabriel, evolusi dari Punishing Virus, yang dibuat Gabriel sebagai fasilitator, dengan mengorbankan Luna. Yah, itu bukanlah sebuah kesengajaan ucapnya.
Sejak Ascendant menemukan kehidupan di Heterokor, Gabriel menyadari bahwa jaringan Ascension memahami keinginannya. Dan ini menunjukkan kepada Gabriel jalan baru menuju tujuan tersebut. Sejak itu Gabriel telah meletakkan dasar rencana ini. Dan mengharapkan persetujuan dari Nona Luna, yang seharusnya bergabung dengan dirinya dalam menjalankan misi dari jaringan Ascension. Tapi dia mengecewakan Gabriel, dia bukan lagi agen sempurna yang menaati tugasnya. Nona Luna tersesat karena Alpha dan Lucia. Sejak kedatangan Alpha, dan juga pertemuannya dengan Lucia, Nona Luna semakin menyimpang dari jalur agen. Dia menjadi sentimental karena ikatan tersebut. Gabriel berencana menggunakan mereka berdua sebagai makanan Polifak. Namun Alpha belum terlihat sampai sekarang, terus ngoceh dan sikikan bilang kau juga tak perlu tahu soal sentimental itu, dan Gabriel mengakhiri obrolan. Raungan Polifak datang, tebing-tebing gua bawah tanah ini berguncang karena gema itu, menghancurkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang dinding, dan jatuh ke dalam Red Tide. Gabriel mendongak seolah dia menikmati apa yang terurai. Ia sedang menunggu penyatuan Luna dan Polifak. Namun ia sadar bahwa Alpha akan menjadi penghalang terbesar dalam rencana ini, dan harus ditangani dengan cepat, dan merasa kasihan pada Lucia karena akan menjadi santapan Polifak sebelum akhir dunia dimulai. Gabriel mengangkat tangannya, dan makhluk hetero dalam jumlah tak terbatas muncul dari Red Tide dan mengelilingi Grey Raven, memerintah mereka semua untuk lenyapkan Grey Raven. Lalu makhluk hetero yang pucat melebarkan sayapnya dan membungkuk pada Gabriel sebelum terbang ke puncak Polifak. Liv melihat lokasi yang makhluk itu tuju, namun monster yang berkerumun berkumpul dan menghalangi pandangan sikikan. Sementara Gabriel menuju ke area inti, dan Polifak mengaum lagi hingga menimbulkan gempa yang membelah platform tempat Grey Raven pijak, dan semua bersiap untuk pertempuran. Bagaimana kita bisa menghentikan monster sebesar ini? Fokus pada titik lemahnya. Tubuh raksasa membuat mereka lebih berespons. Lanjutkan dengan hati-hati. Serangan terakhir Lucia mengenai Heterokor yang terbuka, Polifak mengeluarkan jeritan yang melengking dan terdistorsi. Serangannya jelas melambat, tapi belum membuat dia berhenti. Saat Polifak mengeluarkan suara yang aneh dan memutar, Sikikan dapat melihat bagian Heterokor yang rusak sedang beregenerasi. Melihat itu Liv mulai pesimis, kita tak bisa mengalahkannya seperti Rail Heterozigote karena regenerasi itu. Jika kita tidak menghapus sepenuhnya, ia akan terus memperbaiki dirinya sendiri tanpa batas waktu. Meskipun keduanya merupakan produk Heterokor, ada satu perbedaan antara Polifak dan Rail Heterozigote, yaitu karena ada seorang Ascendant menjadi senternya. Sangat jelas, Luna yang menjadi energi regenerasi tersebut, bahkan Gabriel tadi bilang ia adalah bagian teka-teki penting bagi Polifak. Jadi kita semua sekarang paham, tapi ada sesuatu yang masih dipikirkan Lucia. Mempertanyakan apakah jika kita membantu Luna, apakah juga membantu musuh? Lucia terpikirkan tentang sikap apa yang akan dia ambil saat bertemu Luna. Meski kedengaran konyol, Lucia ingin mempercayai Luna,
Di lubuk hatinya Lucia masih ingin percaya bahwa dia adalah Luna yang ia kenal dulu. Tapi Lucia tahu dia tidak bisa mengubah masa lalu, dan hanya bisa bergerak maju. Berusaha menemukan cara untuk mengakhiri perang ini, untuk menyelamatkan kita semua, bahkan ketika kita berada di pihak yang berlawanan. Untuk menemukan jawaban yang mustahil itu, apakah si Kikan masih percaya pada Lucia? Namun si Kikan tegaskan kembali, bahwa akan selalu menghargai keputusan yang Lucia, apapun jalan yang Lucia ambil, si Kikan akan tetap mendukungnya. Dan Lucia berterima kasih, dan meminta maaf, ia baru sadar karena terlalu naif memikirkan itu, sambil mengeluarkan senyuman terpaksanya sama seperti dulu, dan tekadnya kembali muncul, dengan tegas akan menyelamatkan Luna. Baiklah sekarang jika kita bisa mencapai puncak Polifak dan mencoba memisahkan Luna darinya, kita mungkin bisa melemahkan hingga bisa menghancurkannya. Lee pun berpikiran sama dengan Lucia, ikatan tidak akan berubah meski tubuh kita berubah. Dan Lee mendukung keinginan Lucia, Liv pun sama, meminta Lucia untuk jangan memikul beban ini sendirian. Lucia pun mengangguk dan berdiri di samping kita semua. Sekarang Polifak akan segera memulihkan mobilitasnya. Kita harus bertindak cepat, jadi ayo bersiap dan naik ke Polifak. Kita coba untuk mendekati tempat Luna berada. Dan perintah si Kikan pun dikeluarkan. Target kita adalah inti energi di puncak Polifak. Grey Raven. Ayo terbang. Meski terdapat perbedaan kekuatan, Rowland masih berhasil menghentikan Alpha cukup lama. Sudah jelas siapa yang menang di akhir pertarungan, namun Alpha tidak dapat memahami mengapa Rowland sangat ingin menghentikannya. Ia mencabut pedangnya dari sisi perut Rowland, dan cairan penting mengalir keluar dari lukanya. Rowland mundur ke belakang dengan tangan di atas lukanya, sambil menodongkan pistol ke arahnya, dan dia menjelaskan. Gabriel percaya bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan surga kita adalah dengan menjadi ascendant terkuat, yang memegang kekuasaan absolut, tapi jaringan Ascension tidak akan membiarkan kebaikan dan belas kasihan pada seorang agent, kebencian yang intens, rasa sakit, dan obsesi. Disitulah ascendant mendapatkan kekuatan mereka, kekuatan Luna dan kekuatanmu telah menurun, artinya keinginanmu di Asne telah goyah. Jika kami ingin berhasil dalam tujuan kami menghancurkan umat manusia, dan mengubah Luna menjadi agent terkuat dengan kekuatan absolut, maka kamu harus mati Alpha. Dan keinginan awal Luna adalah menciptakan surga yang bisa dia tinggali bersama kakaknya. Butuh waktu lama bagi Rowland untuk memahami apa yang sebenarnya Luna inginkan. Tapi rasanya dia belum menyadarinya. Jaringan Ascension memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dirinya dibandingkan dengan Alpha atau Rowland. Dan Grey Raven bersama komandan manusia itu, mereka adalah kunci dari masa depan yang sebenarnya. Itu sebabnya Rowland harus melepaskan mereka, dan Rowland bukan orang yang harus Alpha hentikan, karena Gabriel lah yang telah membuat rencana selama ini. Menggunakan kita dan Luna untuk memenuhi apa yang disebut keinginan Asnet, itulah tujuan sebenarnya. Rowland menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Gabriel, dan Alpha sangat marah dengan rencana bodohnya itu yang mengorbankan para Ascendant, dan bertanya di mana Luna sekarang. Yah, Rowland bilang mungkin sekarang dia di dalam Polifak. Yah, itu karena Rowland terlambat memperingatkan Luna, dan tak menyangka Gabriel akan memulai secepat ini, dan di tengah obrolan mereka, Gabriel pun muncul. Gabriel melangkah keluar dari sudut gelap, masih bersikap sopan seperti biasanya, tapi dia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa ancaman gila yang dia berikan, dan Rowland tersenyum lagi dengan acuh, sambil membisikkan sesuatu kepada Alpha saat dia melewatinya. Sebelum melompat ke dalam kegelapan di dalam area inti dengan rantainya. Alpha langsung menerjang ke depan dengan pedangnya terhunus sebelum Gabriel dapat bergerak. Mencoba mengungkap titik lemah Gabriel dengan serangkaian serangan terus-menerus, Gabriel terpaksa mundur, nyaris tidak bisa menahan setiap gerakan dengan tongkatnya. Gabriel mengkhianati Luna, tapi Gabriel justru berpikir Luna yang mengkhianati jaringan Ascension. Namun Alpha tegaskan Luna tak mengkhianati siapapun di antara kita, dan Gabriel minta maaf, karena tak akan membiarkan menghancurkan rencana yang telah dia susun ini. Pedang Alpha mengiris dada Gabriel, mengirimkan percikan api dan Gabriel melepaskan jubahnya, memperlihatkan postur mekanisnya yang sangat besar. Gabriel tahu bahwa Alpha akan menyelamatkan Luna, dan Alpha juga tahu apa yang ia rencanakan. Alpha berniat akan menghabisi Gabriel di sini, karena sudah jelas dia jadi ancaman terbesar sekarang, dan berharap para Grey Raven akan bertahan cukup lama hingga Alpha bisa menyusul.
Walaupun Gabriel tak menyangka dia berharap pada konstruk yang tidak memadai, tapi itu sekarang tidak penting, karena yang penting bagi Alpha sekarang adalah melenyapkannya. Seperti bayi baru lahir yang mengepakkan anggota tubuhnya, cakar berburu keluar dari kepala Polifak dan melambai ke sana kemari. Bagian atas Polifak menunjukkan respons energi yang sangat besar. Seharusnya disitulah Luna berada. Seperti sistem kekebalan organisme hidup, sejumlah besar makhluk hetero bereaksi terhadap kedatangan Grey Raven dengan membanjiri mereka. Namun kita tidak bisa berhenti di sini. Lee akan urus musuh di samping, dan Lucia akan membukakan jalan untuk kita. Serangan dari arah belakang, makhluk hetero menerjang ke arah mereka berdua dari belakang. Namun ditembak jatuh oleh sinar laser di belakang sikikan. Leaf menembak jatuh makhluk itu dengan Levi Gun. Leaf sangat bisa diandalkan, ya namun ini semua berkat kita bersama. Lalu Grey Raven melangkah ke atas menuju Heteromer. Melaju secepat mungkin, dan tahu kita sedang berpacu dengan waktu. Aku telah menandai titik lemahnya dengan tombak Fos, tapi hanya bisa menonaktifkan lengannya saja, dan butuh waktu beberapa menit untuk mengambil alih core-nya. Tak perlu khawatir, aku akan membantu dari belakang, percayakan padaku. Baiklah, semua selesai dengan cepat. Ayo jalan. Musuh berkembang lebih cepat dari kemampuan kita mengalahkan mereka. Kita tidak akan mencapai apapun jika kita terjebak dalam pertarungan ini. Kalau begitu Leaf dan Lee akan tetap di sini agar jalannya tetap terbuka. Lucia dan Sikikan hancurkan pengepungan dan pergi ke tempat core. Itu karena Leaf dan Lee bisa mendukung dengan serangan jarak jauh. Jadi kita bisa memanfaatkan kemampuan eksplosif Lucia untuk melewatinya. Dan Lucia mengangguk setelah melihat raut wajah mereka. Sikikan menepuk dadanya dengan santai, memberi Lucia persetujuan. Lucia pun mengangguk, lalu menyesuaikan kembali cengkeraman pada katana. Lalu gelombang makhluk hetero pun muncul lagi. Kita memulai rencana dan Lucia berlari dengan tembakan dari Lee dan Leaf yang membukakan jalan. Saat Alpha bentrok dengan Gabriel, Rowland tiba di area bawah tanah di sisi lain area inti. Makhluk hetero menyerangnya, dan Rowland menghancurkan mereka. Namun Rowland sedikit batuk dan memantahkan cairan penting. Lalu memperhatikan monster yang berdiri diam di depannya. Makhluk hetero yang pucat melayang sedikit di atas tanah, tenang dan masih tampak seperti patung. Meskipun Gabriel tidak mempercayai Rowland sepenuhnya, namun ia berhasil mendapatkan informasi yang cukup dari Gabriel untuk mengetahui di mana makhluk ini berada. Gabriel tipe orang yang sangat hati-hati, sudah pasti dia tak akan membuat satu kontrol Polifak saja. Dan makhluk ini adalah jaminan. Untungnya Rowland telah mengawasi hal ini. Kalau tidak, tak akan ada yang tahu tempat ini berada. Dan Rowland tahu Grey Raven sedang bertemu dengan dirinya yang lain, sedang mengincar Luna, dan makhluk ini bersimbiosis dengan Polifak. Jika Rowland menghancurkannya di sini, Polifak akan mengalami kekacauan sesaat karena kehilangan satu terminalnya. Dan itu juga akan berdampak pada tiruannya yang lain, meski tak tahu dengan pasti apa dampaknya. Rowland berharap Grey Raven bisa memanfaatkan hal tersebut, lalu ia menarik senjatanya. Dan makhluk hetero di seberangnya segera melebarkan sayap. Matanya berkedip merah mengancam seolah-olah mendeteksi ancaman, dan Rowland pun menghadapinya. Lucia dapat melihat Luna melalui inti energi transparan di bagian atas Polifak, mengungkapkan bahwa Luna adalah seorang ascendant selama pertemuan mereka di Kowloon Metropolis. Membuat Lucia terguncang saat itu, pikirannya terjerat dalam main. Seperti bola benang yang kusut, ascendant yang bisa memanipulasi punishing virus jauh berbeda dari gadis kecil yang memegang tangannya. Gagasannya tentang kakak menjadi tidak pasti dan terpecah. Langsung ke intinya bang, jangan puisi di situ, ngantuk gua dengernya bang. Oke lah Meng. Untuk pertama kalinya Lucia dekat dengan Luna yang terlihat di tabung. Mengingat bagaimana masa kecil mereka, kini Luna terjebak dalam tabung itu. Bagian tubuhnya diikat oleh tentakel Polifak. Melihat itu Lucia tak tertahankan memanggil namanya.
Inilah sumber kekuatan Polifak, dan kita harus memisahkannya. Namun saat Lucia ingin menghancurkan tabung itu, ada angin seperti badai dahsyat menghentikannya, dan berasal dari makhluk ini, terbang dan turun di depan Lucia. Lucia memberi serangan, lalu dijawab serangan itu olehnya. Walau dalam segi kekuatan makhluk itu lebih unggul, namun betapa mengejutkannya, serangan Lucia ditiru, lalu Lucia menarik napas dan menyesuaikan cengkraman, menunjukkan posisi bertarung yang tak biasa, seperti cara bertarung konstruk lain, dan bersiap untuk menyerang. Aku dikhianati, tapi betapapun parahnya lukaku, aku memutuskan untuk terus maju. Aku akan merangkul masa depan bersama Grey Raven, dengan Sikikan, dan semua orang di Babilonia. Luna, aku ingin berbagi ceritaku denganmu, bahkan jika hanya ada kegelapan di depan kita, aku ingin percaya pada secercah harapan itu. Karena itu adalah harta yang diberikan oleh orang-orang yang penting bagiku, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Aku akan menebas apapun atau siapapun yang menghalangi jalanku. Dan setelah semua ini berakhir, aku akan menepuk kepalamu seperti dulu. Bilah makhluk pucat itu menebas sisi tubuh Lucia, memaksanya berlari mundur dengan jetpack, membuat jarak di antara mereka, dengan punishing virus langsung menyerang luka Lucia, menyebabkan rasa sakit yang parah, tetapi perjuangannya belum berakhir. Lucia memegang pedang penuh dengan tekad seperti saat pertama kali bertemu. Lucia dengan cepat mengobati lukanya sebelum mengarahkan pedang ke makhluk hetero lagi. Makhluk pucat itu beradaptasi dengan serangan Lucia seolah-olah sedang belajar sambil bertarung. Namun Lucia tidak ragu-ragu. Dia berhasil menjauhkan dirinya lagi saat pembukaan serangan makhluk hetero. Sebelum ia dapat mengkalibrasi ulang posisinya, saat Lucia sudah mendekat dengan pedangnya terhunus, kali ini katananya menyerang makhluk itu dengan pukulan dahsyat, mendorongnya keluar dari platform. Ini adalah kesempatan Lucia, namun saat ia berbalik dan menuju inti energi, tentakel berburu Polifak terulur dari belakang inti, berayun ke arah Lucia, lalu Sikikan menembaknya, mengenai tentakel saat mendekati, dan Lucia menghancurkannya, dan gelombang merah mengalir dari luka dan menggeliat di platform. Setelah kehilangan organnya, Polifak merintih begitu memekakan telinga, sehingga jeritannya terdengar di gendang telinga Sikikan, dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, makhluk hetero yang pucat telah sadar kembali, merentangkan sayapnya dan mendekati platform. Itu menarik kekuatan dari Luna, makhluk pucat itu mengayunkan sabitnya ke arah Lucia, dan dia memblokir dengan katananya. Menolak serangan makhluk hetero, Lucia menemukan kesempatan untuk melemparkan Sikikan sebuah kotak persegi panjang. Ini adalah kotak senjata yang Lucia simpan saat mengumpulkan sumber daya, dan Sikikan mengaktifkannya. Lalu katana yang familiar keluar dari dalam. Bilah yang Sikikan pegang adalah katana kayu eboni yang berwarna hitam murni kecuali ujungnya. Berkilau dalam warna oranye, goresan dan bekas luka kecil di atasnya mengungkapkan sejarah pertempuran. Dengan cepat Sikikan mengerti dan menuju area inti energi. Lucia mengawasi Sikikan ke inti energi yang memenjarakan Luna, lalu mencengkeram katananya dan menjepit tentakel berburu lainnya yang akan datang. Dengan kelarasan yang kompleks Sikikan menebas semua tentakel Polifak yang ada di depan, dan Lucia mengatasi yang datang dari belakang, namun dada Sikikan menjadi sakit karena berlari, itu karena pelaratan berat yang dikenakan, namun bukan saatnya untuk berhenti. Sikikan menusukkan pedang di tabung itu, terus menusuknya hingga dalam, hingga tabung itu mengeluarkan cairan merah pekat. Polifak menjerit kesakitan hingga memekakan telinga lagi, lalu semakin banyak tentakel yang menerjang ke arah Sikikan, tapi dihalangi oleh serpihan es milik Lucia. Sikikan mendorong katana lebih dalam, dan cahaya merah perlahan menyelimuti segalanya. Namun makhluk hetero yang pucat telah pulih sepenuhnya. Ia mengumpulkan sebanyak mungkin punishing virus dari lingkungan sekitar dan menembakkan sejumlah kecil virus ke arah Sikikan. Lucia menancapkan pedangnya ke tanah sebagai jangkar dan melindungi Sikikan dengan jetpacknya. Punishing virus perlahan-lahan menghancurkan permukaan mesin, dan kekuatannya mendorong Lucia mundur. Meminta untuk Lucia menjauh karena berbahaya, namun sudah jelas Lucia menolak. Satu-satunya cara untuk menjaga keamanan semua orang adalah dengan menghentikannya di sini. Saat jetpacknya benar-benar larut, Lucia menarik katananya dari tanah, siap memblokir sinar mematikan itu dengan pedangnya. Namun sinar itu tiba-tiba berhenti. Makhluk hetero yang pucat itu jatuh ke tanah seolah tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Makhluk itu menggeliat kesakitan dan menjerit,
dengan polifak yang berhenti bergerak. Mereka seperti hilang kendali. Anomali ini hanya berlangsung setengah detik sebelum makhluk hetero mengepakkan sayapnya lagi, mencoba mengubah posisinya dan memanfaatkan momentum. Sambil mengabaikan alarm gila dari detektor punishing virus, Shikikan mendorong dengan kekuatan terakhir, dan katana akhirnya menembus pelindung inti polifak. Dengan kilatan warna merah, core mulai retak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika tangan masuk ke dalam core, tapi hanya ada satu hal yang bisa Shikikan lakukan sekarang, mencoba membangunkan Luna. Tentakel dari polifak mencengkram Luna seolah tak ingin melepaskannya. Pakaian pelindung dari SF yang Shikikan kenakan terkoyak oleh tentakel mereka yang tak henti-hentinya. Indeks korupsi yang ditampilkan di pergelangan tangan Shikikan meningkat dengan cepat. Mengabaikan rasa sakit hingga mati rasa, Shikikan sudah tak merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan sadar ini telah mencapai batas, korupsi pikiran polifak mulai merasuki Shikikan, beserta juga pikiran Luna. Shikikan terus-menerus berbenturan dengan pikiran Luna, rasa sakit, kemarahan, dan obsesi semuanya terjun ke dalam celah kesadaran Shikikan. Dapat merasakan kesadaran Luna menjalin kesadaran Shikikan. Dan saat jiwa terjalin ke dalam mind yang kacau, Shikikan pun jatuh. Kegelapan total terbentak di hadapan Shikikan, kegelapan seperti tak berujung. Di dalam kegelapan itu terlihat sosok putih. Bertanya bagaimana Shikikan bisa di sini, dan Shikikan langsung menyadari bahwa itu suara Luna. Luna meringkuk di tanah dan bertanya siapa ini, dan Shikikan memberitahu bahwa ia Komandan Grey Raven. Dia berjalan ke arah Shikikan sambil menatap, dan Luna mengerti apa yang ingin Shikikan katakan. Dan yang Luna inginkan hanyalah selalu berada di sisi kakaknya. Lucia tak harus lagi berbohong soal dunia ini, karena Luna cukup kuat untuk menghadapi itu semua, dan dia hanya perlu tinggal bersamanya. Karena Luna akan menghancurkan dunia kebohongan ini dan membuat semua orang keji akan membayarnya. Setelah penyaringan selesai, kita akan menciptakan surga di mana kita bisa hidup bebas. Tempat yang akan disebut rumah sesungguhnya, dan kemudian segala sesuatu yang menyakiti dan membuat Lucia kesal akan hilang. Dia dan Lucia bisa pergi ke tempat-tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Dia masih berjiwa baik, tapi ada sesuatu yang berubah, dan dia tidak mau memberitahu Luna apa itu. Tapi satu-satunya hal yang tidak pernah Luna sesali adalah menemukan dan mengembalikannya. Lalu tatapan Luna seperti tertuju pada Shikikan, tapi tertuju pada hal lain. Dengan dingin dia menyeringai. Dan Luna menganggap Shikikan adalah proyeksi orang lain. Dan Shikikan bilang aku bukan proyeksi. Lalu kenapa Shikikan ada di sini? Yah mana gua tahu. Ya itu yang dipikir. Ekspresi Luna berubah kembali ke ekspresi yang Shikikan ingat. Tapi kemudian dia menjauh. Dengan Lucia yang masih berjuang, bahkan di dalam mind, suara Lucia yang memukul makhluk hetero terdengar terus-menerus. Setiap luka yang dia alami adalah untuk menyelamatkan Luna. Namun ia pun heran kenapa Lucia bisa di sana. Yah dia berjuang untukmu Luna, sama seperti bagaimana dia berjuang untuk melindungimu. Seolah ada sesuatu yang menimpanya, Luna menguatkan kepalanya dengan tangan dan tersadar apa yang terjadi sebelum ini. Dan Shikikan memberitahu sekarang Gabriel mengejar Alpha, dan dia mendapat kembali ingatan bahwa Alpha akan dijadikan makanan polifak. Ekspresinya berubah menjadi antusias dan marah. Shikikan mendengar suara sesuatu yang pecah dalam kegelapan, seolah-olah telah lepas dari batasan kegelapan saat kembali ke Luna. Terdengar suara Alpha yang memanggil, dan juga suara pertarungan Lucia, menghantam kesadaran Shikikan dan membimbing seperti suar. Kegelapan mencoba membanjiri Shikikan, menolak jiwa invasif, terus-menerus dikeluarkan dari mind, terguncang antara mind dan kenyataan. Ketika kekuatan yang menarik Shikikan semakin kuat, semakin banyak suara dari dunia luar yang bocor ke dalam mind, sehingga mengganggu kestabilan, tapi Shikikan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberitahu Luna rencana Shikikan. Shikikan bilang, aku ingin kamu akan mengambil setiap kesempatan untuk mengatasi ini, itulah sebabnya aku akan mengeluarkanmu dari sini, kamu akan mengalahkan polifak dan menyelamatkan Lucia. Luna bertanya itukah sebabnya kamu percaya pada manusia ini Lucia? Bahkan tanpa kekuatan penuhku, aku seharusnya bisa mencapainya. Kakakku masih di luar, aku tidak akan menemui ajalku di sini. Mimpi buruk yang selama ini menghantui mind, sekarang menjadi monster fisik yang merobek tubuhnya, dan mencoba menyeretnya kembali ke dalam jurang. Bekas luka perlawanan menyiksanya seperti cambuk yang mencambuknya berulang kali. Tapi Luna mengabaikan rasa sakit saat dia berlari menuju satu-satunya cahaya di kegelapan. Kesadaran Shikikan kembali ke dunia nyata,
dan semua rasa sakit yang selama ini ditahan, langsung terasa sekaligus, hampir membuat Shikikan pingsan lagi. Namun secara mengejutkan, infeksi dari Punishing Virus telah berkurang bahkan tanpa suntikan serum. Padahal Shikikan seharusnya sudah menyerah sejak lama, kekacauan yang membanjiri pikiran juga terhenti seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Namun tubuh Shikikan yang tidak berdaya kini perlahan pulih. Polifak bereaksi saat Luna terbangun, dengan mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menekan pikirannya. Dia meringis lagi karena kesakitan, ia mencoba menarik kesadarannya kembali ke dalam jurang sekali lagi. Jika berhasil pikiran mereka akan menyatu selamanya, Luna akan lenyap, dan Polifak akan mendapatkan seluruh kekuatannya. Namun hal ini telah cukup lama mengalihkan perhatian Polifak, dari mempertahankan kendali atas tentakel berburu, lengan agresifnya mulai melemah, menjadikannya sasaran empuk, dan Shikikan memotong lengan yang mengepak, dan percikan api muncul di mana-mana dalam inti Polifak. Cakar berburu yang tersisa mulai menutupi Luna, lapis demi lapis, bergetar saat mencoba menariknya lebih jauh ke bawah. Luna masih gak mau bangun, Shikikan mengayun dan meneriakkan namanya, memberikan pikirannya sesuatu untuk dipegang teguh, dalam pertaruhan waktu dan nasib. Lengan Luna mulai merangkak dan bergerak, disinilah mereka menemui ajalnya. Shikikan menusuk inti energi dengan pedang di satu tangan, sambil meraih lengan Luna dengan tangan lain, dan menarik Luna ke arah Shikikan. Anata wa Nei-san no Shikikan. Nei-san wo sukueru houfou wa hitotsu dake. Watashi wo ukeirete. Shikikan berhasil menyelamatkan Luna, menyadari sumber kekuatannya telah hilang, makhluk hetero yang pucat itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, lalu bergegas menuju tempat Luna berada. Jelas Lucia menghalangi jalan makhluk itu, menerima pukulan terberat dari dampaknya. Sementara berhasil menghentikan pergerakannya, Lucia juga terjatuh dan terlempar ke belakang, alarm sistemnya dan sirine peringatan berbunyi, tangan terluka akibat tabrakan tersebut, dan cairan penting bocor dari lubang tersebut tanpa henti. Ini belum berakhir, Lucia masih bisa bertarung, makhluk pucat itu kembali menatap Lucia dengan kemarahan yang luar biasa, dan Lucia pun menyadari bahwa makhluk pucat itu marah karena sumber kekuatannya dirampas, lalu bangkit dan berdiri tegak, menghadapi lawannya yang sangat kuat, bertekad takkan kehilangan sesuatu yang berharga lagi dalam hidupnya. Sistemnya terus merekomendasikan untuk mematikan reseptor rasa sakit, dan memasuki kondisi idle jika dia mengalami shock, tapi Lucia menolak, mengabaikan peringatan sistem. Jika dia kehilangan kesadaran, Luna dan Shikikan akan berada dalam bahaya yang sangat besar. Itu sebabnya dia harus menggunakan reseptor rasa sakit untuk tetap terjaga. Perisai jetpacknya telah hancur, kekuatannya yang berkurang pada katana di tangan, dengan tubuh yang rusak, tapi Lucia akan tetap berdiri bersama Shikikan dan Grey Raven. Lucia akan menemukan jawaban yang ia cari, dan kali ini, akan mengingatnya, betapapun suramnya pertarungan ini, Lucia telah menemukan alasan untuk mengatasinya. Lalu ia melihat Shikikan untuk terakhir kali, dan kemudian dia mengangkat katana ke arah makhluk hetero lagi. Sambil bertarung, Lucia menyadari ada koneksi main baru dan menekan kontaminasi Punishing Virus, dan itu adalah koneksi main Luna. Bahkan Lucia pun tahu hal itu akan lebih membebani main Shikikan, dan tak menyangka dengan keputusan yang Shikikan ambil, tapi masih butuh proses penghubungan, dan Lucia akan memberi waktu untuk hal tersebut. Shikikan tidak akan tahu betapa pentingnya keputusan yang telah dibuatnya, dan karena rasa sakit akibat korupsi Punishing Virus, memaksa untuk memisahkan diri, sehingga membuat Shikikan tidak bisa berpikir jernih. Dalam keadaan trance, Shikikan mendengar seseorang berbicara kepadanya. Bisakah kamu memberitahu saya apa landasan paling penting dari manuver komandan dan konstruk? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen taktik dan strategi ketika Shikikan meninggalkan ruang kuliah dahulu kala. Apa jawabanmu? Infer device, atau mind beacon, ya bukan keduanya, yang benar adalah kepercayaan. Seorang komandan bertanggung jawab atas tindakan konstruk dan mind yang terus-menerus mempengaruhi komandan,
Oleh karena itu, seorang konstruk perlu mempercayai arahan komandan, dan komandan perlu mempercayai kemampuan konstruk. Saat kamu memimpin pasukan kamu untuk bertarung dan membuat panggilan untuk menyerang saat kamu memberi perintah, konstruksi mempercayai kamu dengan sepenuh hati, dan mereka akan memenuhi setiap perintahmu. Mungkin itu bukan cara yang paling tepat untuk mendeskripsikan sesuatu di medan pertempuran, tapi kedengarannya bagus kan? Hanya kepercayaan mutlak yang dapat menciptakan ikatan nyata antara seorang komandan dan seorang konstruksi. Ini adalah pelajaran yang paling sederhana. Kebanyakan dari kamu akhirnya melupakannya. Sikikan, aku ingin kamu melakukannya. Kembali tersadar dari ingatan masa lalu, Sikikan mendapati punishing virus di sekitarnya berkurang menjadi batas yang dapat diterima. Dan bahkan Luna juga bilang Sikikan cukup berani untuk melakukan ini, dan berharap Sikikan tahu konsekuensinya. Dan bertanya kenapa Sikikan berani melakukannya, yaitu karena rasa kepercayaan, percaya bahwa Luna telah merindukan kakaknya. Penyesalan, penderitaan, kebencian, pikiran yang saling menabrak mungkin membuat pikiran kacau, tetapi ada satu perasaan yang menonjol dari yang lain, seperti sinar terang di dalam kegelapan, dan itu adalah bentuk kerinduan paling murni. Lucia mempercayai Luna dengan cara yang sama. Lucia masih percaya adiknya ada di dalam dirimu, dan sekarang ia pun masih berjuang untuk menyelamatkan Luna, dan itu sebabnya Sikikan pun tak ingin mengecewakan Lucia. Luna menutup matanya lagi, merasakan jalur baru pada mindnya, menyadari di mana kekuatannya diarahkan. Punishing virus berwarna merah berkumpul pada Luna tanpa henti, memperbaiki kerusakan pada tubuhnya sedikit demi sedikit, dan Luna membuka matanya. Jaringan Ascension menganggap Sikikan sangat berbahaya. Ini meningkatkan kekuatan Luna secara besar-besaran untuk melawan pengaruh Mind Beacon Sikikan. Lalu Luna mengulurkan tangan, dan terlihat retakan halus di tangannya. Dan saat koneksi Sikikan semakin dalam, status bingkai Luna dikirimkan pada Sikikan. Kedua kekuatan bertabrakan dalam diri Luna, dan Sikikan dapat mengetahui dari rangkaian koneksi kecil, dan tahu dia tidak dalam kondisi untuk terus bertarung. Virus punishing yang muncul setelah Mind Beacon Sikikan dicegat oleh Luna sebelum mendarat di mindnya. Penyimpangan di ambang mencapai titik puncak. Namun dia mengartikulasikan apa yang ingin dia katakan dengan sangat jelas. Mungkin ada jalan lain di depan kita, jalan yang belum terpikirkan oleh Luna. Mungkin ada lebih banyak kemungkinan untuk masa depan dunia ini ketika orang-orang seperti Sikikan ada. Dan mungkin sudah terlambat untuk memahaminya sekarang. Tapi, sudah cukup untuk sekarang. Biarkan Luna mengeluarkan semua kekuatan yang tersisa, dan menunjukkan kepada Sikikan apa yang mampu Luna lakukan, sambil melihat makhluk hetero pucat yang berhadapan dengan Lucia, menghina makhluk itu, dan akan menghabisinya. Ini adalah 姉さんがずっと感じていた力。いいわ。あなたの信頼に応えてあげる。今こそ全てを終わらせる。Jauh di bawah kedalaman, Rowland duduk di dasar kawah, menyaksikan gelombang merah mengalir dari pipa-pipa yang pecah. Di sampingnya terdapat makhluk hetero pucat lainnya, yang sekarang benar-benar tak bernyawa. Dia mengambil lengan kirinya yang patah, mencoba mencocokkannya dengan bagian patah di bahunya. Namun sepertinya sudah tidak bisa, dan dia harus memanjat untuk bisa keluar dari kawah. Berbicara soal tujuannya, membawa Luna kepada Grey Raven adalah langkah pertamanya. Rowland benar-benar harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia harap Luna menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan saat ini, dan sekarang sebelum trik berikutnya, dia terjatuh di bawah gemuruh ombak Red Tide, dan ia perlahan menutup matanya. Potongan polifak yang kusut telah membentuk rongga berbentuk segitiga. Tiba-tiba, sesuatu memindahkan bagian yang berat dan terfragmentasi itu, memperlihatkan apa yang terkubur di bawahnya, seorang manusia dan seorang konstruksi,
keduanya terluka parah, terbaring di tanah, keduanya berusaha melindungi satu sama lain dari bahaya. Lalu ada suara bilang kamu terlihat menyedihkan. Dan ruang sebelum Lucia yang tidak sadarkan diri melengkung dan berputar seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata menelusuri tubuhnya. Mengeluarkan suara berkarat, Lucia mengerutkan kening dan tangannya secara naluriah meraih pedangnya. Namun, tubuhnya sudah kehabisan tenaga pada saat ini, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Sesuatu sedang diambil darinya, sebuah kubus putih berkilau bersinar dalam gelap, sebelum menghilang ke udara. Dan suara itu bilang jangan pernah bilang Lamia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Yah, Lamia sepertinya mengambil kembali kunci Huaxu, lalu Lamia memperingatkan seluruh tempat ini akan runtuh menimpa kalian, jika kalian tidak segera bangun. Yah, Lamia memutuskan untuk membantu mereka, dia lakukan itu karena ada yang mengancamnya. Lalu terminal komunikasi yang Sikikan bawa mengeluarkan suara sambungan, dan Sikikan perlahan membuka mata di tengah bebatuan yang berjatuhan. Malam yang cerah, Lucia ingat bahwa dia juga pernah menyeret tubuhnya yang memar ke depan jurang yang dalam di masa lalu, untuk bertahan hidup, untuk melarikan diri, ke rumah yang menantinya. Mengapa dia terus berjalan ketika semuanya hilang? Mengapa dia tidak mati? Mungkin karena suatu keyakinan. Keyakinan bahwa, jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan mencapai cahaya yang pernah dijelaskan kepadanya. Ingatan terakhir Lucia adalah cahaya putih menyilaukan yang dilihatnya saat Luna menghancurkan inti Polifak. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Pikiran Lucia yang terbangun masih dalam kebingungan, tapi dia segera menyadari bahwa dia sedang digendong Sikikan, dan minta diturunin. Tapi Sikikan bilang tidak apa-apa, dengan peralatan berat dari SF dan kondisi tubuh penuh luka, Sikikan masih sanggup ngegendong Lucia, dan Lucia melihat ke belakang, menemukan Polifak terkubur di dalam gua yang runtuh, dan bertanya di mana Luna? Ya, Sikikan pun gak tahu dia kemana, dan Lucia berbalik, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban yang dia harapkan di tengah kehancuran monster kolosal itu. Tapi dia sepertinya menyadari sesuatu dan terdiam, lalu gempa dahsyat lainnya terjadi, dan tebing batu di bawah kaki Sikikan runtuh, membuat mereka terjatuh. Lucia menangkap tangan Sikikan saat terjatuh, tepat di bawah kalian berdua terdapat Red Tide yang mematikan. Lalu sebuah tali muncul entah dari mana dan mendarat tepat di sebelah Lucia, dia pun segera memegangnya. Menyelamatkan mereka berdua dari kesalahan fatal, dari platform di kejauhan berdiri Bridget dan pasukan pendukung, yaitu pistol tali dari Bridget, ada Liv dan Lee juga, namun kita harus bergegas keluar karena tempat ini akan runtuh. Tapi Lucia masih mencari Luna, melihat kesana kemari tapi tak menemukan tanda-tandanya. Lucia tidak memalingkan muka, sampai bebatuan di gua bawah tanah benar-benar menyelimuti seluruh ruangan, dan menyembunyikannya dari pandangan. Dan chapter utama 13 pun selesai, akhirnya setelah sekian lama saya berhasil menyelesaikannya, karena memang alur cerita PGR yang kompleks, jadi kita memang harus tahu bagian-bagian penting pada story tersebut, yang akan terus berhubungan ke depannya. Dan pada episode ini kita diperlihatkan bahwa MC kita telah melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu melakukan koneksi kepada 4 konstruk sekaligus dengan satu Ascendant konstruk, yang juga seorang agent. Ya, sebenarnya banyak yang ingin saya bincangkan, cuma tugas saya masih banyak, jadi saya beritahukan bahwa chapter 13 belum selesai guys. Masih ada part terakhir yang menceritakan perjalanan saat Grey Raven kembali, dan banyak bagian-bagian penting pada episode tersebut, dan saya akan membahasnya nanti, sebelum masuk ke chapter 14. Dan juga sebelum masuk ke chapter 14, saya akan mulai membahas chapter X01, sampai chapter X04, karena kita akan flashback dan cari tahu apa saja yang berhubungan pada chapter 13, pada keempat chapter tersebut. Dan saya yakin para Sikikan juga pasti sangat menantikan chapter X04, di mana rahasia Selena akan terungkap, dan yang paling bersangkutan pada chapter 13. Ya udah, kalau begitu saya akhiri video ini, dan sampai bertemu di next chapter. Salam online Sikikan.